Lini tengah merupakan penghubung antara lini belakang dan lini depan. Kalau lini tengah moncer, lini depan dijamin bisa moncer juga. Ini juga berlaku untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala Asia 2023. Saya akan menyoroti apakah Mark Klok masih bisa jadi starter. Simak aja ulasannya di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam sehat selalu. Kita mendapatkan informasi bahwa pemain timnas Indonesia akan berkumpul semua di Jakarta dulu pada 19 Desember 2023. Diharapkan pemain-pemain lokal bisa segera gabung dengan TC Timnas di Jakarta sebelum berangkat ke Turki 20 Desember atau keesokan harinya. Kita akan tahu apakah ada muka baru ataukah muka-muka lama yang akan dipanggil atau dibawa oleh Sintayong ke TC Turki. Ada 30 pemain. Setelah lini belakang, saya akan menyoroti lini tengah timnas Indonesia. Khususnya yaitu peran Mark Klok di timnas Indonesia. Mark Klok. Siapa yang nggak tahu Mark Klok? Seorang playmaker, jenderal, pemain naturalisasi. Salah satu pemain paling senior di timnas Indonesia sekarang. Dia juga sudah berpengalaman di Indonesia, dia cukup lama di Indonesia, dan dia sangat menyukai Indonesia. Tapi, apakah Mark Klok masih bisa menghuni posisi starter di lini tengah? Kalau kita mendasari performanya di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026, dia agak menurun. Dan secara pribadi saya menyoroti bahwa Mark Klok ini ada dua hal yang menonjol dalam dirinya. Selain kehebatan, ada juga kecerobohan. Sepanjang pengamatan saya melihat permainan Mark Klok, di momen-momen tertentu, dia bisa memainkan peran yang penting. Dia bisa memainkan posisi atau peran seorang gelandang atau playmaker dengan baik. Di momen-momen tertentu, dia berhasil memberi umpan dan menjadi penentu untuk timnas Indonesia. Tapi ada juga sisi buruknya, yaitu kecerobohan. Biasanya dia kerap melakukan blunder di laga-laga sulit. Seperti saat melawan Vietnam di Piala AFF 2022 lalu. Misalkan dia pernah ketahuan pura-pura diving atau terlalu melakukan pelanggaran yang keras. Tapi inilah peran seorang playmaker atau gelandang bertahan juga bisa, gelandang serang juga. Mark Klok pemain yang komplit, tapi di Piala Asia 2023 ini kita kehadiran pemain-pemain yang segar, pemain-pemain baru. Masih ditunggu memang bagaimana proses naturalisasi Nathan Chuaon dan Jay Ijes. Karena ini juga bisa mempengaruhi lini tengah nanti. Tapi kita soroti dulu lini tengah yang mungkin dipanggil oleh Sintayong. Menurut saya dari 30 nama nanti tidak akan berbeda jauh dengan yang dipanggilnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Mungkin masih ada nama Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, terus Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, dan itu kemungkinan besar terjadi. Lalu dan tentunya kehadiran Marcelino dan Ivar Jenner. Dua kekuatan baru yang sudah hilang di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya, di formasi yang mungkin 5-3-2,
Nah, ada 3 gelandang yang akan dipakai oleh Sintayong. 2 posisi starter menurut saya akan dihuni oleh Marcelino dan Ivar Jenner. Agak terlalu cepat untuk membandingkan Ivar Jenner dan McClough. McClough adalah pemain berpengalaman, sedangkan Ivar Jenner pemain muda yang juga baru memulai debut dengan timnas Indonesia. Tapi Ivar Jenner dan McClough ini punya peran yang hampir-hampir mirip. Deep lying playmaker, pengatur bola di lini tengah. Jadi menurut saya kedepannya bisa saja Ivar Jenner akan menyisihkan McClough. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang sebaiknya mengisi atau melengkapi posisi 3 gelandang di tengah. Dilihat dari skuad yang ada, saya lebih serok dengan Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena penampilannya juga bagus di 2 laga terakhir. Dia kerap memberi perbedaan, dan dia juga mainnya beda dibandingkan Marcelino atau Ivar Jenner. Selain dia ada juga Rahmat Irianto. Tapi bisa saja Yakob Sayuri yang lebih menyerang. Atau Witan Sulaiman seperti saat melawan Filipina. Semua akan bergantung kepada selera Sintayong. Dan seperti yang saya ulas sebelumnya, bahwa formasi bertahan dengan strategi counter attack akan dominan di Piala Asia 2023 nanti. Kecuali mungkin lawan Vietnam yang seimbang dengan kita. Sedangkan lawan Irak, kita tahu bahwa kita sudah dipermak Irak 5-1. Tentu Sintayong akan lebih berhati-hati lagi. Nah, kembali ke McClough. Apakah dia masih bisa jadi starter? Melihat pengalamannya, saya pikir McClough masih berkesempatan untuk jadi starter. Tapi kalau ingin membuat perubahan, itu bisa dimulai sejak TC. Sejak TC dan di 3 uji coba melawan Libya dan Iran. Diperlihatkan saja. Biarkan pemain berkompetisi. Apakah ada pemain yang lebih baik dari McClough? Dan apakah ada yang bisa lebih memberi perbedaan, tidak membuat kesalahan seperti saat melawan Irak di lini tengah nanti? Kalau ada, dialah yang akan dipilih oleh Sintayong untuk menjadi starter saat melawan Irak di 15 Januari nanti di laga pertama Piala Asia 2023. Jadi, apakah McClough akan tersingkir? Saya menduga 50-50. Tapi kalau melihat 50-50, mengapa? Karena melihat penampilannya belakangan ini. Dilihat dari pengalaman, oke, tapi ada pemain-pemain lain yang bisa memberi warna dan mungkin tidak banyak melakukan kesalahan yang konyol gitu. Karena timnas butuh kemenangan, timnas butuh hasil positif di Piala Asia 2023 nanti agar bisa lolos ke 16 besar, sehingga target minimal bisa tercapai. Demikian teman-teman ulasan saya soal McClough dan posisinya, dan posisi lini tengah di Timnas Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.